puskesmas ini terletak di Dusun Segaji, Kelurahan Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian puskesmas ini juga didukung oleh 18 tenaga kesehatan termasuk dokter, bidan, perawat, dan tenaga farmasi. Kemudian pada tahun 2023, puskesmas berhasil melayani sekitar 21.135 kunjungan rawat jalan yang melalui poli umum, gigi, KIA, UGD, dan juga puskesmas keliling. Dengan fasilitas pendukung, ini ada 1 puskesmas induk, 3 pustu, poskesdes, dan 29 posyandu. Kemudian untuk kunjungan tertinggi ini ada di Dusun Segaji sekitar 978 dan yang terendah di daerah Klepu sekitar 139. Kemudian di sini ada data khususnya di mana pada tahun 2023 ditemukan 2 angka kematian bayi yang setara dengan 19,4 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian ada 2 kematian neonatal dan tidak ditemukannya kematian ibu pada tahun 2023, tetapi ada 1 kasus dalam 5 tahun terakhir, yakni pada tahun 2021. Kemudian untuk di pola penyakit yang dominan di sini adalah penyakit hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder yang diikuti dengan ISPA, dispepsia, dan diabetes. Yang ditemukan bahwa penyakit tidak menular ini menjadi dominasi di wilayah kerja ini. Kemudian untuk di kategori KLB dan penyakit menular, di sini diikuti oleh beberapa penyakit, yakni ada penyakit diare, penyakit DBD, malaria, TB, dan juga tidak ditemukannya penyakit AFP. Kemudian untuk cakupan pelayanannya, di sini yang pertama ini ada cakupan ibu dan anak yang dimana kunjungan ibu hamil hari pertamanya ini sudah mencakup 100%, kemudian pada hari keempatnya 97,1%, kemudian untuk cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan juga sudah 100%, dan imunisasi dasar bayi ini juga sudah 100%. Kemudian untuk di pemberian gizinya di sini ditemukan bahwa 86% balita ini ditimbang yang dikategorikan dengan 9% status gizi kurang dan 3%-nya status gizi kurus. Kemudian untuk pemberian ASI eksklusifnya juga sudah 90,4% serta pemberian vitamin A-nya juga sudah 100%. Pada program keluarga berencana di sini juga sudah berjalan cukup baik, yakni dengan 1.306 sektor aktif dengan implan 39,3%. Untuk di standar pelayanan minimal, di sini juga sebagian sudah tercapai, walaupun memiliki beberapa kendala seperti persalinan di luar vaskes, kesadaran lansia yang rendah, dan juga ANC atau antenatal care yang belum optimal. Nah, yang pertama ini ada analisis situasi kesehatan, yang dimana kami melakukan analisis data pada Puskesmas Kokap 2. Pada analisis data itu terdapat pencapaian status kesehatan masyarakat yang dimana mereka ada tantangan dan juga capaian pada status kesehatan masyarakat di sana. Nah, lalu selanjutnya itu ada hasil kinerja dan mutu penyelenggaraan kesehatan pada tahun 2023. Dapat dilihat pada slide di sini bahwa terdapat cakupan program, indeks kepuasan, program gizi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kami melakukan prediksi status kesehatan dan kinerja puskesmas pada tahun 2025, di mana di sini melakukan pelayanan ibu dan anak, waspada malaria, edukasi kampanye, strategi komunikasi, dan tren kinerja yang positif. Nah, lalu yang terakhir ini ada faktor-faktor yang mendukung kemungkinan terjadinya suatu perubahan yang signifikan. Nah, pada faktor-faktor ini terdapat 2. Yang pertama itu ada faktor yang mendukung perubahan positif. Dapat dilihat pada slide di sini bahwa ada beberapa, dan juga ada faktor yang berpotensi menghambat perubahan seperti geografis dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya itu ada tahapan dari analisis masalah. Baik, di tahapan analisis masalah ini dijelaskan tentang data umum Puskesmas Kokap 2. Yang pertama itu dirincikan tentang identitas puskesmas, wilayah kerja dan fasilitas. Ada dijelaskan sumber daya, di mana sumber daya ini terdapat tenaga kesehatan, status kepegawaian, dan peralatan, pembiayaan, serta sarana. Dijelaskan juga ada peran serta masyarakat. Selanjutnya itu ada penduduk dan sasaran program, di mana total penduduk pada Puskesmas Kokap 2 ini bersekitar 13.801 jiwa. Dan kelompok umurnya kalian bisa melihat di PPT ini. Selanjutnya itu juga ada data sekolah, di mana jumlah sekolah dengan UPS itu sejumlah 17 sekolah. Selanjutnya itu ada data wilayah kerja dan fasilitas pelayanan, di mana di sini membahas tentang data kesehatan lingkungan dan pelayanan wilayah kerja. Penjelasannya bisa kalian lihat di PPT kami. Terus di sini juga menjelaskan status kesehatan, di mana angka kematian ini kami ambil dari data tahun 2023.
Nah, pada tahap ini yang terakhir itu dijelaskan tentang status kesehatan, di mana di sini kami menganalisis pola penyakit atau 10 besar penyakit pada tahun 2023. Kalian juga bisa melihat pada PPT kami. Ini ada identifikasi masalah P2PM Puskesmas Kokap 2, itu ada 4 upayanya. Yang pertama penanganan diare pada balita, yang kedua penderita pneumonia balita, ketiga pengobatan kasus TBC, dan keempat itu angka bebas jentik ABJ. Ini ada target, pencapaian, dan masalah-masalahnya. Lalu sebelahnya ini ada rumusan masalah berdasarkan prinsip 5W1H. Lalu selanjutnya ada analisis masalah dari pelayanan kesehatan. Masalah yang teridentifikasi di Puskesmas Kokap 2, Kabupaten Kulon Progo. Ini ada 4 status kesehatannya. Lalu ada pelayanan kesehatan, input, proses, output, dan outcome. Lalu ada lingkungan, masyarakat, dan pelaksanaan rencana tahun lalu. Selanjutnya, penilaian prioritas masalah menggunakan metode USG. Yang pertama itu penanganan diare pada balita. Untuk nilai urgensinya itu 3 atau sedang, karena pada tahun 2023 ditemukan 23 kasus diare pada balita. Nah, angka ini cukup tinggi, tetapi tidak melonjak secara luar biasa sehingga masih dikategorikan sedang. Untuk tingkat keseriusannya itu 4 atau sangat serius, karena diare pada balita beresiko tinggi menimbulkan dehidrasi berat dan dapat berakibat fatal dalam waktu singkat jika tidak cepat ditangani. Kemudian untuk nilai pertumbuhannya itu 4, karena tren diare di wilayah ini menunjukkan potensi kenaikan tanpa intervensi. Kasus dapat meningkat pesat mengingat sanitasinya masih perlu perbaikan. Jadi totalnya itu 48 dan menjadi prioritas utama. Oke, selanjutnya ada rencana angsuran kerja atau RUK di Puskesmas Kokap 2. Nah, kegiatan yang pertama itu ialah edukasi dan penyuluhan penanganan diare. Dengan tujuan yang pertama itu memberikan pemahaman tentang penanganan diare dan juga PABS. Terus 70% peserta itu harus mampu menyebutkan 3 langkah penanganan diare, dan juga peserta akan mempraktikkan cuci tangan setelah penyuluhan. Terus yang kedua itu penyampaian materi dengan metode ceramah, interaktif, demo cuci tangan, dan serta pembagian leaflet sebagai salah satu media. Terus yang ketiga itu ada diare, masih sering terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan PABS. Jadi edukasi secara langsung itu sangat penting. Nah, terus sebagai evaluasi akan dilakukan pre-tes dan post-tes. Terus untuk sasarannya yaitu masyarakat yang memiliki bayi di bawah 5 tahun. Nah, untuk target sasaran itu sebanyak 59 orang. Terus untuk waktu pelaksanaan itu 1 kali setahun pada hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 siang di Balai Desa. Nah, untuk penanggung jawab kebutuhan sumber daya, mitra kerja, kebutuhan anggaran, indikator pekerja, dan sumber daya bisa dilihat di tabel. Selanjutnya yang kedua itu masih P2PM, pencegahan pengendalian penyakit menular. Dengan kegiatannya ada sosialisasi pembuatan tempat cuci tangan sederhana di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2. Yang tujuannya itu yang pertama, masyarakat mampu membuat sarana cuci tangan sederhana. Kedua, mengurangi frekuensi kejadian diare dan memahami 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun CTPS. Yang ketiga, 75% peserta pelatihan dapat mendemonstrasikan pembuatan satu jenis sarana CTPS, dan 80% peserta menyebutkan minimal 3 dari 5 waktu kritis CTPS, seperti sebelum makan, setelah BAB, dan lain-lain, pada tahun 2026. Yang keempat itu ada pelatihan hands-on pembuatan alat dengan bahan lokal, dan yang kelima itu mendukung STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, yang dimonitoring bulanan via kader kesehatan. Dengan sasarannya itu ada masyarakat dan wilayah Puskesmas Kokap dengan target sasarannya itu 20 orang, penanggung jawabnya itu tenaga sanitarian dan penanggung jawab diare, serta kebutuhan sumber dayanya itu yang pertama ada bahan seperti spanduk, materi, proyektor, pembuat tempat cuci tangan sederhana seperti galon bekas, selang keran, sabun cuci tangan, dan meja. Yang kedua itu metodenya demonstrasi dan sosialisasi. Yang ketiga itu alat transportasi seperti mobil. Dengan mitra kerjanya itu tokoh masyarakat seperti Kades atau Lurah. Yang kedua LSM,
lembaga swadaya masyarakat, dan CSR. Dengan waktu pelaksananya itu 1 kali kegiatan, kebutuhan anggarannya 500.000, dan indikator pekerjanya ada ketua pelaksana seperti memimpin, mengelola, dan mengawasi seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi. Ada sekretaris dengan tugasnya menangani surat menyurat dan pengajuan proposal ke puskesmas. Bendahara itu mengelola anggaran, membuat RAB, dan berkoordinasi terkait keuangan. Ada koordinator acara, menentukan konsep dan mencari tenaga kerja untuk pembangunan. Koordinator konsumsi itu mengatur penyediaan konsumsi bagi petugas serta anggaran terkait. Ada koordinator logistik, mengelola perlengkapan, menyusun daftar kebutuhan, dan mengawasi distribusi alat. Dan yang terakhir itu ada koordinator humas, seperti mengurus komunikasi dengan peserta dan pihak eksternal, termasuk penyebaran undangan. Dan sumber biayanya itu dari BOK. Oke, jadi di sini ada lampiran RUK kebutuhan anggaran. Di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama itu kegiatan edukasi dan penyuluhan penanganan diare serta kegiatan sosialisasi pembuatan tempat cuci tangan sederhana di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2. Nah, di kegiatan edukasi dan penyuluhan penanganan diare ini kita ada kebutuhan transportasi, 2 transportasi dikali 50.000 itu 100.000. Konsumsi 5.000 dikali 73 itu 365.000, dan spanduk itu 150.000. Kita butuhnya 1 spanduk. Di kertas leaflet 1.500 dikali 63 itu 94.500, dan lembar pretest dan posttest itu satunya Rp500, kita butuhnya 59, jadi totalnya 29.500, dan total keseluruhan anggaran di kegiatan ini itu 739.000. Nah, di kegiatan yang kedua, di kegiatan sosialisasi pembuatan tempat cuci tangan sederhana di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2 itu, kita membutuhkan transportasi itu sekitar 3 transportasi dikali 50.000, 150.000. Kita butuh poster juga, 20 poster dikali 1.500 itu 30.000. Ada spanduk, cuma butuh 1 dikali 150.000. Dan konsumsi itu 34 konsumsi dikali 5.000. Jadi totalnya 170.000, dan total keseluruhan di kegiatan ini tuh 500.000. Nah, tahap selanjutnya itu ada rencana pelaksanaan kegiatan atau RPK. Nah, RPK ini merupakan dokumen manajerial yang dibuat oleh Puskesmas untuk merincikan langkah-langkah dan juga kegiatan atau tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan juga sasaran kesehatan di masyarakat. Secara umum, RPK ini disusun berdasarkan analisis situasi dan juga kebutuhan kesehatan masyarakat yang sudah dijelaskan sebelumnya, serta mengacu pada kebijakan dan juga program yang lebih besar yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes dan juga pemerintah daerah. Berikut merupakan matriks rencana pelaksanaan kegiatan program P2PM di Puskesmas Kokap 2. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu masih sama seperti yang ada di RUK, yaitu kegiatan edukasi dan juga penyuluhan penanganan diare pada balita. Untuk tujuan, sasaran, target sasaran, dan juga penanggung jawab masih sama seperti yang ada di RUK. Nah, untuk kegiatan kedua masih sama seperti yang ada di RPK juga, yaitu kegiatan sosialisasi pembuatan tempat cuci tangan sederhana di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2. Untuk tujuan, sasaran, target sasaran, dan juga penanggung jawabnya masih sama yang sudah dijelaskan di RUK. Nah, untuk rincian pelaksanaannya akan ditampilkan dalam bentuk Gantt chart. Nah, berikut adalah tampilan dari diagram Gantt chart dari kerincian kegiatan edukasi dan penyuluhan penanganan diare pada balita di Puskesmas Kokap 2 yang dilaksanakan pada periode waktu Mei 2026, di mana kegiatan ini tuh akan dilaksanakan pada minggu keempat di bulan Mei. Nah, untuk rincian kegiatan dari kegiatan kedua, yaitu sosialisasi pembuatan tempat cuci tangan sederhana di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2 ini dilakukan pada periode Agustus 2026, dan kegiatannya akan dilaksanakan pada minggu ketiga di bulan Agustus. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring kegiatan edukasi dan penyuluhan penanganan diare. Tujuan monitoring yang pertama, memonitor peran dan tanggung jawab masing-masing panitia seperti ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, koordinator acara, humas, logistik, dokumentasi, dan konsumsi dalam menjalankan tugasnya. Kedua, memastikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti proyektor, mikrofon, alat peraga, leaflet, spanduk terpenuhi dan berfungsi dengan baik. Di samping ini ada tabel monitoring yang di dalamnya berisikan tentang tahapan kegiatan, bulan pelaksana, status pelaksanaan yaitu terlaksana atau tidak, dan penjelasan.
Monitoring kegiatan sosialisasi pembuatan tempat cuci tangan sederhana di wilayah kerja Puskesmas Kokap 2. Tujuan monitoring yang pertama, menilai apakah sosialisasi berjalan sesuai jadwal, apakah ada hambatan teknis, serta bagaimana partisipasi masyarakat. Kedua, yaitu mengetahui keterlibatan panitia dalam koordinasi, penyampaian materi, serta dukungan terhadap peserta. Dan yang terakhir, yaitu memastikan tempat cuci tangan yang dibuat tetap berfungsi dengan baik dan tersedia bagi masyarakat. Di samping ini ada tabel monitoring yang berisikan tentang tahapan kegiatan, bulan pelaksana, status, pelaksanaan yang terlaksana atau tidak, serta penjelasan. Setelah melakukan monitoring, selanjutnya itu lakukan evaluasi program. Jadi evaluasi ini adalah proses menilai seberapa baik suatu kebijakan atau program bekerja dengan cara memeriksa secara sistematis apakah program tersebut efektif dalam mencapai tujuan. Nah, pada tahapan evaluasi ini ada tahapan yang harus dilakukan. Di sini kelompok kami sudah menyusun tahapan yang harus dilakukan saat evaluasi. Bisa dilihat pada layar, yaitu yang pertama tujuan evaluasi, yang kedua capaian kegiatan bisa dilihat pada tabel di layar. Yang ketiga, kendala yang dihadapi. Yang keempat, solusi perbaikan. Yang kelima, rekomendasi berikutnya. Nah, itu tadi adalah tahapan evaluasi dari program kami. Nah, untuk program selanjutnya bisa dilakukan pada tahapan yang sama juga. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 terkait dengan hasil diskusi yang sudah dipaparkan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.